Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jadilah dari kelas 243A. Di sini saya akan membawakan materi yaitu mewujudkan sikap keterampilan umum dan keterampilan SDM. Bagian A yaitu sikap keterampilan umum dan keterampilan SDM. Yang pertama yaitu sikap merupakan dasar perilaku seseorang dalam bekerja, mencakup tanggung jawab, disiplin, kejujuran, kerjasama, etika, serta semangat belajar yang tinggi. Yang kedua, keterampilan umum adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi digital. Yang ketiga, keterampilan SDM itu tidak hanya mengatur orang kerja, tapi juga bagaimana membuat manusia jadi aset penting buat organisasi seperti bisa menyesuaikan diri, kreatif, dan terus berkembang. Jadi tidak hanya urusan administrasi tapi juga soal bagaimana kita bisa bergaul, bikin suasana kerja enak dan sama-sama maju. Bagian B yaitu jenis-jenis sikap. Yang pertama yaitu disiplin, seperti tepat waktu dan patuh pada aturan. Yang kedua yaitu tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan serius dan bisa diandalkan. Yang ketiga yaitu kerja sama tim, mau dibantu dan koordinasi dengan rekan kerja. Yang keempat yaitu jujur dan etika kerja, bersikap benar dan adil dalam semua situasi. Yang kelima yaitu sikap positif dan adaptif, mampu menghadapi perubahan dan tetap semangat meski tantangan datang. Bagian C yaitu jenis-jenis keterampilan umum. Yang pertama yaitu hard skill. Hard skill itu keterampilan teknis yang bisa dipelajari dan diukur, biasanya didapat dari sekolah, pelatihan, atau pengalaman kerja. Contohnya analisis data, perencanaan bisnis, bahasa asing, akuntansi dasar, administrasi, desain grafis. Intinya ini kemampuan yang langsung dipakai buat kerja dan hasilnya bisa dibuktikan. Yang kedua yaitu soft skill. Soft skill lebih ke cara kita bersikap dan bergaul, bukan soal teknis tapi soal kepribadian dan bagaimana kita kerjasama sama orang lain. Contohnya komunikasi yang baik, kepemimpinan, disiplin dan tanggung jawab, manajemen waktu, kerja tim, kemampuan memecahkan masalah, empati dan sikap positif. Ini yang bikin kita bisa nyatu di lingkungan kerja dan terus berkembang. Bagian D yaitu peran sikap dan keterampilan SDM. Sikap dan keterampilan SDM berperan penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. SDM yang beretika, disiplin, dan terampil mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Yang pertama yaitu produktivitas. Kalau orang punya sikap positif, misalnya tanggung jawab dan mau kerjasama, itu bikin suasana kerja jadi enak. Kerja pun lebih semangat, hasilnya juga makin bagus. Yang kedua yaitu adaptasi. Orang yang punya keterampilan bagus biasanya cepat tangkap sama perubahan, mau itu teknologi baru atau sistem kerja yang beda. Dia bisa ikut menyesuaikan tanpa banyak ngeluh. Yang ketiga yaitu kalau keterampilan digabung sama sikap yang terbuka, di situ muncul ide-ide baru. Dari situ biasanya lahir cara-cara kreatif buat bikin organisasi terus maju. Bagian E yaitu strategi, kemampuan sikap dan keterampilan umum dan SDM. Yang pertama yaitu pelatihan dan pembelajaran terus-menerus. Pengembangan SDM harus jalan terus lewat pelatihan dan belajar sepanjang waktu, baik itu pelatihan teknis maupun soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan.
biar karyawan bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua yaitu budaya organisasi yang positif. Budaya kerja yang baik bikin orang semangat dan betah. Nilai seperti kerjasama, keterbukaan, dan tanggung jawab penting ditanamkan supaya karyawan merasa dihargai dan mau terus berkembang. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi. Teknologi bantu pengembangan SDM jadi lebih mudah dan cepat. Lewat e-learning atau sistem pelatih online, karyawan bisa belajar kapan saja dan kemajuannya bisa dipantau langsung. Yang keempat yaitu evaluasi. Setiap program perlu dievaluasi biar tahu hasilnya. Dari situ organisasi bisa menyesuaikan kebijakan supaya pengembangan SDM tetap relevan dan mendukung tujuan bersama. Bagian F yaitu tren dan tantangan zaman sekarang, yaitu atau sikap keterampilan umum dan SDM. Yang pertama yaitu digitalisasi dan transformasi kerja, yaitu SDM harus adaptif, mengasah kemampuan, ingin belajar teknologi baru, dan siap berubah. Yang kedua yaitu perubahan kompetensi, yaitu keterampilan umum seperti komunikasi, kerja tim, dan berpikir kritis jadi kunci biar tetap relevan. Yang ketiga yaitu kesenjangan keterampilan, sikap proaktif dan kemauan belajar mandiri supaya SDM bisa menutup gap antara teori dan kebutuhan kerja. Yang keempat yaitu otomatisasi dan budaya fleksibel, soft skill seperti empati, kreativitas, dan manajemen waktu jadi pembeda utama. Adapun kesimpulan dari mewujudkan sikap keterampilan umum dan keterampilan SDM, yaitu dalam mewujudkan sikap keterampilan umum dan keterampilan SDM sangat penting di zaman sekarang. Sekarang orang yang punya sikap baik mau belajar dan bisa kerja sama lebih mudah, menyesuaikan diri dengan perubahan. Kalau ditambah keterampilan komunikasi dan berpikir kritis, hasil kerja pasti lebih bagus. Dengan semangat belajar terus, budaya kerja positif, dan dukungan teknologi, SDM bisa jadi aset berharga buat kemajuan organisasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.